Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jia Ananda dengan NIM 0102 1382 328150. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi RATEK atau Rational Expectation atau biasa dikenal dengan ekspektasi rasional dalam perekonomian Indonesia. Nah, topik ini tuh sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu merespon kebijakan ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan harga BBM. Mungkin langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Oke, baik. Masuk ke slide rational expectation. Nah, apa sih ekspektasi rasional? Nah, ekspektasi rasional adalah teori yang menjelaskan bahwa masyarakat atau pelaku ekonomi itu tidak membuat keputusan secara asal, tetapi berdasarkan informasi yang mereka miliki. Artinya, ketika seseorang memutuskan untuk menabung, investasi, atau konsumsi, mereka mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, atau kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Nah, rasional ekspektasi ini memiliki dua versi. Yang pertama adalah versi kuat dan versi lemah. Versi kuat sendiri itu diasumsikan bahwa masyarakat itu memiliki informasi yang lengkap sehingga prediksi mereka hampir sama dengan hasil model ekonomi. Lalu ada versi lemah, yaitu masyarakat itu tidak memiliki informasi tetapi tetap menggunakan informasi yang tersedia secara rasional dan lebih realistis, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Oke, kita masuk ke slide perbedaan versi kuat dan versi lemah. Nah, perbedaan di sini itu terletak pada akses informasinya. Pada versi kuat sendiri, itu pelaku ekonomi itu diasumsikan memiliki informasi yang sangat lengkap dan memiliki kemampuan analisis yang sangat tinggi. Contohnya seperti investor atau lembaga keuangan yang punya akses data dan teknologi. Lalu ada versi lemah itu di mana misalnya itu seperti pedagang besar yang menentukan harga berdasarkan berita ekonomi atau pengalaman sebelumnya, walaupun tidak memahami teori secara mendalam. Jadi intinya itu tuh semuanya tetap rasional tetapi memiliki informasi dengan kualitas yang berbeda-beda. Oke, kita masuk ke bagian tokoh-tokohnya. Nah, teori ekspektasi rasional sendiri itu pertama kali dikenalkan oleh John F. Moore pada tahun 1961. Nah, kemudian itu dikembangkan oleh Robert Lucas Jr. yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi itu tidak efektif jika sudah bisa diprediksi oleh masyarakat. Selanjutnya ada Thomas J. Sargent dan Neil Wallis. Nah, di sini mereka itu membahas bagaimana ekspektasi mempengaruhi kebijakan moneter. Lalu ada George G. Mankiw menjelaskan bahwa teori ini dalam konteks ekonomi itu lebih modern dan mudah dipahami. Oke, kita masuk ke slide unsur ekspektasi dalam perekonomian. Nah, unsur ekspektasi rasional itu bisa kita lihat dalam beberapa aspek ekonomi. Yang pertama itu ekspektasi inflasi. Jika masyarakat nanti memperkirakan harga akan naik, maka mereka itu cenderung akan membeli lebih banyak dari sekarang, sehingga justru mendorong inflasi itu sendiri. Lalu yang kedua ada ekspektasi terhadap nilai tukar. Misalnya, jika kita memprediksikan nilai rupiah melemah, maka eksportir itu akan meningkatkan ekspor, sedangkan importir itu akan menunda pembelian. Lalu yang ketiga itu ada ekspektasi terhadap kebijakan moneter seperti BI rate. Jika suku bunga diperkirakan naik, maka masyarakat itu akan menunda pinjaman atau investasi. Lalu yang keempat itu ada ekspektasi pasar dan investasi. Nah, di mana itu investor itu akan mengatur portofolio mereka berdasarkan kondisi ekonomi yang akan diprediksi. Jadi, ekspektasi ini benar-benar mempengaruhi ekonomi kita itu dalam sehari-hari. Oke, kita masuk ke slide ke-6 yaitu ekspektasi rasional. Nah, kelebihan teori ini tuh membantu meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi. Yang pertama itu transparansi dan kredibilitas kebijakan, seperti target inflasi BI, membuat masyarakat lebih percaya dan mudah menyesuaikan diri. Lalu yang kedua ada independensi bank sentral, memungkinkan kebijakan dibuat tanpa tekanan politik sehingga lebih stabil. Lalu yang ketiga itu model ekonomi itu menjadi lebih akurat karena mempertimbangkan perilaku masyarakat. Dan yang keempat itu komunikasi kebijakan yang baik dapat mencegah kepanikan atau reaksi berlebihan dari masyarakat. Baiklah, kita masuk ke kontra terhadap ekspektasi rasional. Nah, teori ini tuh juga memiliki keterbatasan. Yang pertama itu asumsi bahwa semua orang itu rasional dan memiliki informasi yang cukup tidak selalu sesuai kenyataan, terutama di daerah pedesaan. Lalu yang kedua, teori ini kurang mempertimbangkan faktor psikologis seperti kepanikan atau ikut-ikutan.
Dan yang ketiga itu dalam praktiknya itu kebijakan pemerintah itu tetap bisa efektif walaupun sudah diprediksi. Dan yang keempat itu, penerapan di negara berkembang seperti Indonesia itu sering tidak optimal karena keterbatasan informasi dan edukasi terhadap masyarakat. Oke, kita masuk ke slide studi kasus. Nah, studi kasus yang saya ambil itu ada studi kasus pada tahun 2022 mengenai BBM. Nah, sebelum pengumuman resmi, masyarakat itu tuh, sudah memperkirakan bahwa harga itu akan naik sehingga terjadilah panic buying. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat itu bisa mempengaruhi kondisi ekonomi, bahkan sebelum kebijakan itu diterapkan. Akibatnya inflasi itu meningkat hingga 5,95%. Untuk mengatasi hal ini, BI itu, menaikkan BI rate agar inflasi itu kembali stabil. Ini menunjukkan interaksi antara ekspektasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Ini itu saja penjelasan dari saya. Nah, dapat saya simpulkan bahwa teori ekspektasi rasional itu, menekankan bahwa masyarakat itu perlu belajar dari pengalaman dan informasi, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh kebijakan yang sudah bisa diprediksi. Oleh karena itu, pemerintah itu perlu menjaga kredibilitas dan transparansi dalam membuat kebijakan.